Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Kita sudah mengetahui bangun dasar dari tubuh moluska. Bisa ada kaki, massa viscera, dan mantel. Kemudian ada revisi, pokoknya ada mantel, ada anus dan genital, dan sepasang saraf utama. Oke, jadi pada dasarnya mantel itu adalah ciri khas yang dapat kita temukan di moluska. Oke ya. Nah, jadinya, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan beberapa karakteristik umum, termasuk kita membahas sistem tubuhnya dengan lebih detail. Nah, bagaimana dengan habitatnya? Oke ya, kita mulai dengan habitatnya. Pada dasarnya, untuk anggota moluska juga pastinya sangat beraneka ragam, ya kan ya? Jadi, habitatnya pun beraneka ragam. Ada yang akuatik, gitu ya, bisa di perairan tawar, bisa di laut, dan ada yang terestrial, ya kan ya. Misalkan seperti siput atau bekicot, ada di darat. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan bangun tubuhnya yang merupakan karakter untuk klasifikasi yang paling pertama, yaitu adalah pastinya dia triploblastik, ya kan ya. Kemudian selomata. Nah, kemudian kita coba lihat, bayangkan untuk beberapa anggotanya, dia cenderung bilateral. Oke ya, karena kita sudah masuk ke film-film yang lebih maju. Oke, nah sekarang kita akan bahas beberapa sistem tubuhnya. Nah, sekarang kita mulai dengan pencernaan. Bagaimana pencernaan dari si moluska? Pencernaan dari moluska, teman-teman bisa tahu, kalau dari sini saja kelihatan udah punya ruangan dan sebagainya, kita bisa asumsikan dia sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna, gitu ya. Nah, kemudian hal menarik lainnya yang perlu dibahas dari moluska adalah keberadaan dari yang kita sebut sebagai lidah parut, gitu ya. Lidah parut atau istilahnya kita sebutnya adalah radula, gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan gitu ya, misalkan siput nggak punya gigi kan, ya. Kalau punya gigi ya itu di kartun. Nah, sebenarnya dia nggak punya gigi, bagaimana cara dia bisa makan misalkan dedaunan atau rumput gitu misalnya. Nah, jadinya dia memiliki lidah gitu ya, yang terdiri dari struktur yang agak keras gitu ya. Nah, yang digunakan untuk mengorek gitu ya, atau mengerok sebenarnya lebih tepatnya gitu ya, suatu makanan gitu. Jadinya kalau misalkan gitu ya, ini si mulut dari siput gitu ya, anggaplah ya gitu ya, ini mulut dari siput. Oke. Nah, maka dia akan memiliki lidah parut seperti ini. Nah, jadinya kalau dia mau makan gimana? Dia akan langsung parut aja. Misalkan daun gitu ya. Nah, jadi itu cara dia mendapatkan makanannya dengan menggunakan lidah parut atau radula. Tapi ingat bahwa tidak semua anggota dari moluska itu memiliki lidah parut atau radula, gitu ya. Jadi perlu diingat. Nah, kemudian apalagi yang perlu dibicarakan? Yang perlu dibicarakan lainnya itu adalah mengenai si sistem ekskresinya, gitu ya. Untuk sistem ekskresinya di sini kita menggunakan apa? Masih dalam konteks yang sederhana, tidak berupa nefron sempurna seperti kita. Maka dia menggunakan metanefridium, gitu ya. Hati-hati, bukan protonefridium, karena saya menemukan banyak buku yang dia menggunakan proto. Tetapi pada dasarnya
model Nephridium dari Mollusca jelas lebih maju daripada si Platyhelminthes. Jadi, dia menggunakan Metanephridium. Hampir sama sistemnya seperti di Annelida. Khususnya nanti ada organ, sebutan organnya memang jarang disebutkan gitu ya, sebagai pengetahuan saja gitu ya. Misalkan contoh dari Metanephridium adalah yang kita sebut sebagai organ Bojanus gitu ya. Itu digunakan untuk si ekskresinya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita bicarakan? Nah, untuk sistem reproduksinya pada dasarnya gitu ya, ini cenderung gitu ya, cenderung gonokoris gitu ya. Jadinya teman-teman akan menemukan ada yang cewek dan cowok, tetapi gitu ya, di sini saya tulisnya cenderung, berarti ada juga yang bersifat hermaprodit gitu ya. Ada yang bersifat hermaprodit. Dan untuk fertilisasinya bisa secara internal, bisa secara eksternal gitu ya. Fertilisasinya bisa secara internal, bisa secara eksternal. Oke ya. Nah, kemudian ada sistem yang belum kita bahas karena di sini seruan kan banyak sekali kumpulannya kan ya. Berarti yang belum kita bahas itu adalah mengenai apa? Sistem sirkulasi. Oke ya. Jadi kita tambahkan di sini saja ya, gitu ya. Oh, di sini saja. Oke. Jadi ini adalah si sistem sirkulasinya. Kita tahu bahwa untuk di Annelida kita sudah mempelajari dia sistem sirkulasinya tertutup gitu ya. Nah, bagaimana dengan Mollusca? Untuk sistem sirkulasi pada Mollusca di sini bisa terbuka, bisa tertutup gitu ya. Dengan pengecualian yang tertutup itu biasanya adalah Cephalopoda. Oke ya, Cephalopoda. Berarti grup yang kakinya di area kepala seperti cumi-cumi, sotong gurita gitu ya. Dan Nautilus nanti kita akan coba lihat gitu ya bagaimana. Pokoknya untuk yang tertutup ditemukan pada si Cephalopoda. Nah, darah dari si Mollusca pada dasarnya kita bisa temukan dia berwarna biru. Ya, kenapa? Karena mengandung yang namanya hemosianin yang terlarut dalam plasma darah gitu ya. Sehingga hemosianin, sian yang artinya biru, di sini mengandung apa? Mengandung si tembaga atau Cu. Yang mana kalau tembaga ini bereaksi dengan oksigen, maka akan memberikan reaksi warna agak biru pucat gitu ya. Nah, kalau dia nggak mengikat oksigen atau pada saat kondisi agak miskin, dia agak tembus pandang gitu ya. Nah, jadi di sini nggak kayak kita gitu ya, dia punya hemosianin. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara bernapasnya, ya. Jadi untuk napas. Nah, cara untuk napasnya di sini sebenarnya tergantung, gitu ya. Tergantung habitatnya, tergantung kelompoknya. Pada dasarnya di sini ada beberapa option untuk napas. Ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan paru, gitu ya. Nah, insang di Mollusca kita secara spesifik sebutnya adalah Ctenidium. Oke ya. Nah, jadinya untuk Mollusca ini bisa menggunakan insang atau bisa menggunakan paru-paru saja ataupun bisa keduanya. Seperti yang teman-teman tahu, Mollusca merupakan salah satu filum terbesar dari Kingdom Animalia, yaitu posisinya menempati sampai kedua untuk tingkat keanekaragamannya. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Mollusca, yaitu mengenai pengelompokannya atau klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasi dari Mollusca, teman-teman bisa tebak ya, pastinya sifatnya dinamis, seperti dengan filum lainnya. Jadi, dia akan tetap mengalami banyak perubahan. Ada yang dipecah, ada yang digabungkan, ada yang jadi subgrup,
ada yang naik. Nah, untuk moluska sebenarnya di sini ada banyak sekali kelompok. Nah, biasanya kita pakai tingkatan kelas. Nah, bahkan di kelas pun sendiri, sebenarnya untuk moluska itu bahkan ada kelas yang anggotanya sudah punah semua. Jadi, ada kelas yang merupakan kelas anggota yang sudah punah. Nah, teman-teman, ini kaitannya dengan kepunahan massal dari moluska. Nah, teman-teman, jadi untuk moluska sebagai filum dengan kedua tertinggi tingkat keanekaragamannya, moluska menempati tingkat pertama dalam kasus kepunahan spesies. Jadinya, teman-teman akan menemukan kasus seperti ini. Jadinya ada kelompok yang biasanya di akhir katanya dikasih simbol salib. Nah, itu artinya adalah kelompok taksonomi yang sudah punah. Nah, untuk pembagian moluska itu ada banyak klasifikasinya, tergantung kita ngikutin siapa. Tetapi untuk kali ini kita akan mengenali beberapa kelas. Sebenarnya yang banyak dipelajari di sekolah itu sebenarnya cukup 3, yaitu gastropoda, cephalopoda, dan pelecypoda. Nah, tetapi untuk menambah pengetahuan dan memperkenalkan keanekaragaman dari moluska, saya akan memperkenalkan juga kelas-kelas lainnya. Tetapi singkat saja, gitu ya. Nah, jadi untuk klasifikasinya ada siapa aja sih? Nah, jadi ada yang kita sebut, kelompoknya disebut Aplacopora. Kemudian ada Monoplacopora. Dan ada Polyplacopora. Oke. Nah, jadi teman-teman lihat ya, di sini sama gitu ya, ada Placopora belakangnya. Nah, kemudian kita baru masuk ke grup, ada yang kita sebut sebagai Scapopoda. Oke. Nah, kemudian baru grup yang kita cenderung kenal, yaitu ada apa aja? Ada Gastropoda. Kemudian ada apa lagi? Ada Cephalopoda atau Cephalopoda boleh. Dan ada Pelecypoda. Oke ya. Nah, jadi di sini adalah klasifikasi yang umumnya dipelajari. Nah, pada dasarnya biasa kita kenal cuma 3 ini, gitu ya. Nah, sisanya saya akan terangkan sedikit saja. Nah, sekarang kita akan mengenali dari kata-katanya, gitu ya. Atau anggota umumnya siapa sih? Oke. Nah, kita mulai dengan yang grup ini. Belakangnya Placopora. Nah, jadi kalau Placopora ini artinya dia punya pelat, gitu ya. Nah, berarti kalau dia A, tidak ada, gitu ya. Dia tidak mempunyai pelat. Monoplacopora berarti satu pelat saja, sedangkan kalau poly berarti ada banyak, gitu ya. Sederhana sekali. Jadi placo itu artinya pelat. Oke ya. Nah, jadi kalau Aplacopora itu adalah anggota dari moluska yang tidak memiliki cangkang sama sekali. Nah, seperti yang pernah saya katakan di karakteristik umum dari moluska, ya kan? Bahwa tidak semua moluska itu punya cangkang, ya kan ya? Nah, jadinya teman-teman, kalau Aplacopora di sini, menariknya di sini adalah bahwa dia dulunya gitu ya, disalah sangka sebagai apa? Disalah sangka sebagai timun laut, gitu ya, atau bahasa dagangnya atau bahasa pasarnya disebut sebagai tripang, gitu ya. Nah, padahal yang namanya timun laut atau tripang ini dia masuk ke Echinodermata yang akan kita bahas setelah ini ya.
Jadi ini masuk ke Echinodermata. Setelah kita bahas moluska, kita akan sampai ke arthropoda, dan untuk invertebrata yang terakhir itu adalah Echinodermata. Nah, jadinya kalau memang pada saat kita menggambarkan gitu ya, Aplacophora atau teman-teman lihat foto spesimennya, jadi memang dia mirip dengan tripang gitu ya. Jadi ya kalau saya gambarkan agak ya cepat ya seperti ini ya gitu. Jadi benar-benar kayak timun laut gitu ya atau tripang. Nah, dia nggak punya cangkang gitu ya. Ini yang menjadi menariknya. Nah, tapi di awal-awal saya mengatakan bahwa moluska merupakan sumbernya katanya dari molis ya kan, yang artinya lunak. Dan sebagai kompensasinya dia akan mendapatkan cangkang. Nah, bagaimana dengan si Aplacophora yang sama sekali nggak punya cangkang? Maka di permukaan tubuhnya gitu ya, di permukaan tubuhnya maka dia akan dilengkapi dengan spikula gitu ya. Jadi dia dilengkapi dengan spikula atau rangka-rangka gitu ya. Rangka dalam bentuk pecahan. Berarti sifatnya sangat sederhana gitu. Jadi ini adalah pelindung sederhananya bagi si anggota Placophora, bahwa di sekujur permukaan tubuhnya gitu ya, dia akan agak keras gitu. Ngerti ya? Nah, jadinya ini sebenarnya menjadi salah satu pendukung juga bahwa dia mirip ke timun laut. Tetapi dia tentu saja memiliki body plan atau bangun tubuh yang merupakan syarat dari moluska, ya kan ya. Nah, jadinya dia akhirnya direklasifikasi pindah ke moluska, walaupun dalam studi filogenetiknya posisinya itu masih membingungkan. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!